Thank you, terima kasih sahabat senator. Terima kasih kita kehadiran dari Menpan RB khususnya di kehumasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi. Ada Pak Elvan, ada Pak Anton, ada Pak Nandi. Nah, mereka ini hadir ke sini dalam rangka kita pertukaran informasi terkait dengan penyebaran informasi yang ada di masing-masing lembaga. Pak Elvan, selamat datang di The Voice kami ini. Nah, ini adalah Terima kasih. ruang kerja kami penyampaian informasi, baik dia politik, Ya. non politik ada. Jadi semua kita ada beberapa segmen di sini yang kita ambil. Segmen politik kalau dia berbicara terkait dengan politik itu adalah anggota. Tapi segmen ke daerah juga ada, nanti kita akan olah, dan ini juga masih baru Pak. Baru kita ciptakan sekitar ya ready-nya 2 bulan baru diresmikan oleh Ketua DPD RI. Nah ini masih perlu penyempurnaan lebih dalam terkait dengan The Voice kami. Nah kami memiliki ada 3 kamera. Ya insya Allah ini bisa menjadi role model kepada teman-teman. Ya untuk lembaga negara saya nggak tahu, tapi yang jelas di lingkungan Parlemen Senayan ini baru DPD yang membuat ini Pak. Mantap. Luar biasa ya. Jadi ini juga. Nah ini karena kita juga dipecut oleh Menpan RB, lo kok nggak berdiri, lo kok nggak bangun. Nah jadi kami dalam rangka meningkatkan semua optimalisasi lah, intinya optimalisasi informasi ya kita coba. Ada beberapa hal yang sudah kita coba perbaiki mekanisme kerjanya terkait dengan informasi ya, dia media sosial kita sudah perbaiki, terus kita tambah dengan podcast. Nah informasi ini juga kita akan naikkan juga ke media online melalui pemberitaan. Dan setelah itu kita ada simpan juga di digital sign it kita yang real time dia bergerak gitu Pak. Jadi semua kami tuh pengennya masif, tapi memang tidak gampang Pak untuk membuat itu lebih populer. Nah jadi perlu trik, dan ini ya mungkin nanti bantuan bapak-bapak dari Menpan. Nah saya juga berharap nanti kita ngundang satu waktu nih Pak. Nah Pak Elvan nanti saya berharap Pak Menteri nanti entah didampingi Pak Elvan atau Pak Deputi. Kita bantu ya. kita Minimal pimpinan ya. kita mengundang para deputi atau sesmen ya, kita mengundang bagaimana tanggapannya, bagaimana dia melihat apa kekurangan kami. Nah ini kami kan perlu juga dievaluasi oleh luar gitu kan, kita tidak sempurna juga Pak ya kan. Apa yang kurang silahkan gitu Pak Elvan, kira-kira silakan Pak Elvan. Ini kita masuk di sesi optimalisasi informasi yang sudah kita bangun oleh lembaga sekretariat jenderal DPD RI. Ya, terima kasih Pak Mayu. Mungkin nanti gantian ya Pak Anton atau Mas Nandi ya secara lebih teknis ya. Kalau saya memang mengucapkan selamat nih kepada DPD yang sudah Pak Mayu dan kawan-kawan ya, yang sudah memiliki satu platform penyebaran informasi yang memang sekarang lagi tren ini. Kalau kami ngomong soal podcast itu sudah lama Pak, punya cita-cita podcast. Kita juga sudah menyelenggarakan beberapa kegiatan podcast, tapi memang kami terkendala pada fasilitas ya yang tidak memadai, dan baru pada tahun ini kita seriuskan itu dalam bentuk misalnya belanja bahan, pencarian lokasi talents, bahkan dibentuk tim khusus dari kami Humas untuk kegiatan podcast. Jadi tadinya mungkin bisa jadi kalau lebih awal ini DPD yang belajar ke kami nih. Karena tadi mimpinya sudah lama tapi belum sampai terrealisasi, bahkan
Pak Mahyu dan kawan-kawan lebih duluan sudah 6 episode nih saya Iya, dengarkan. sudah. Kami sendiri baru 2 tadi dan itu belum proper Iya. ya dari sisi alat dan lain-lain. Kalau mungkin kalau mau sharing tentu bagaimana ini tantangan kita ya semua nih yang buat kita adalah selain tadi ya fasilitas yang kami tentu belajar banyak nih dari DPD karena sudah menurut kami walaupun tadi Pak Mahyu sendiri menyebutnya minimalis, kami merasa ini sudah cukup proper ya. Bahkan di luar bayangan kami sendiri kalau punya sendiri nih studio podcastnya, kita mungkin lebih minimalis dari ini. Tapi bukan itu ya. Yang penting bagaimana pesan-pesan, ya ini yang paling penting kan, pesan-pesan yang menjadi tupoksi dari kementerian lembaga itu tersampaikan ke publik secara luas. Dan sekali lagi semua mengakui lah, nggak ada yang tidak bilang ini signifikan platformnya Fair Podcast ini, karena memang orang lari ke media-media alternatif kan. Tidak nonton TV lagi, wawancara di TV itu butuh biaya mahal, ada butuh jam tayang tertentu ya, di prime time orang baru nonton dan lain-lain. Sementara platform podcast ini kan adanya di media sosial, yang kapanpun, dimanapun, ya nggak terbatas pakai apa gitu, alatnya cukup mobile phone gitu, kita udah bisa menyaksikan, mendengarkan pesan-pesan yang disampaikan. Saya pikir ini memang ya ke depan akan terus menjadi tren ya saya pikir, dan selamat sekali lagi kepada DPD yang sudah punya ini. Mungkin ya tadi kalau bicara tantangan adalah bagaimana mengemas isu ya kan, isu itu menjadi, kalau saya juga ya, kalau saya pengalaman saya pribadi kalau nonton podcast tentu saya dari sekian banyak judul podcast siapa orang hostnya, tapi juga temanya. Kalau temanya menarik buat saya, pasti saya akan lihat sampai habis biasanya ya. Dan kalau terlalu lama juga durasinya itu kadang-kadang bosan, apalagi tidak menarik isunya. Maka tadi soal isu, kemasannya juga jadi penting, durasinya juga penting. Saya pikir kita belajar bersama dan tentu kami belajar dari tidak hanya datang langsung mencoba, tapi tentu lihat produk-produk podcast yang sudah dibuat oleh Pak Mahyu dan kawan-kawan. Terima kasih sekali lagi, selamat ya. Makasih, tentu Pak. ini momen yang baik ya, satu paket dengan tadi PPID juga humas dan lain-lain. Terima kasih itu dari saya cukup. Terima kasih Pak. Silakan Pak. Ada. Baik Pak Mahyu, terima kasih sebelumnya. Saya sekedar menambahkan apa yang sudah sampaikan Pak Ervan. Sebenarnya memang benar Pak, untuk kondisi studio ini udah bisa dikatakan udah hampir maksimal. Dan kebetulan memang untuk di kita di Menpan RB itu planning untuk membuat studio itu udah lama Pak. Bahkan sudah 5 tahun yang lalu udah kita planning kan. Mungkin terbentur 2 tahun yang kemarin kena faktor COVID. Dan kedua juga sekarang tahunnya juga mungkin terbentur agak tanda kutip anggaran tadi. Jadi planning tetap Pak. Jadi kalau untuk menurut saya ya untuk studio yang di DPD ini ya syukur alhamdulillah sudah bisa jalan, dan untuk segi fasilitas sudah lumayan bagus Pak. Ya alhamdulillah, terima kasih. Ya, dan kendala di kami itu walaupun planningnya sudah lama ya memang faktornya bukan planning aja atau anggaran aja, memang fasilitasnya juga belum memadai, termasuk ruangan tadi. Kita memilih ruangan juga bingung Pak. Ya karena itu kita lalu lintas jalan utama, jadi kebisingan itu sangat mengganggu walaupun ada peredam, karena itu kan hanya sebatas kaca aja itu Pak di ruangan kami. Jadi itu kendala yang sedikit. Mungkin itu aja Pak, lebih kurangnya terima kasih. Terima kasih. Siap Mas. Iya, terima kasih Pak Mahyu. Jadi kalau saya bisa kasih 10 jempol, saya kasih 10 jempol ya Pak buat podcast ini. 4 gitu. aja lah. Iya, 4 Jangan jempol dengan mana-mana. jempol kaki gitu ya Pak. Kalau saya lihat ini malah memacu kami gitu ya Pak Elvan, Pak Anton, bahwa ternyata kita juga dari pemerintah itu tidak kaku. Ini kan membuktikan kepada publik bahwa strategi komunikasi itu akan terus diperbaiki dan dikembangkan. Salah satunya juga dengan media podcast ini. Jadi tadi kembali lagi ini beribu-ribu jempol lah untuk teman-teman DPD, Pak Mahyu, teman-teman di DPD.
khususnya di kehumasan gitu ya. Dan ini juga menjadi mendorong kami, memacu kami ternyata bisa kok pemerintah untuk tidak kalah bersaing dengan BUMN gitu ya, atau pihak swasta lain gitu. Dan yang paling penting adalah bahwa podcast ini adalah media komunikasi yang fleksibel, dinamis gitu ya, dan bisa didengarkan untuk semua lapisan masyarakat. Sehingga apa? Tadi kembali lagi bahwa pemerintah itu tidak kaku. Itu yang paling penting. Dan sekali lagi bahwa ini hebat banget Pak Mahyu, kami sangat senang bisa diajak di acara podcast ini gitu ya, dan melihat podcast ini sangat luar biasa, dan sekali lagi ini memacu kami untuk ternyata bisa kok kami gitu, karena awalnya pasti untuk membangun ini kan ada keraguan Pak Mahyu ya, apakah bisa nih dengan anggaran segini. Ternyata dari tadi dibicarakan, diinformasikan bahwa ini anggarannya juga terbatas kok, dan ternyata bisa, dan kita akan coba Pak Mahyu. Dan ke depan kalau kami sudah jalan podcastnya bisa dikolaborasi Pak Elvan, Pak Anton gitu ya. Pak Mahyu yang kita undang pertama. Betul, bisa coba. Bisa kita saling kolaborasi bersama-sama gitu ya. Kita membuktikan juga kepada publik bahwa pemerintah itu sudah berubah gitu ya, tidak kaku lagi. Gitu Pak Mahyu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Elvan, Bang Elvan, Bang Anton, Bang Dendi. Ini kita terus terang kata kita menjaring pemirsa yang Gen Z Pak, generasi milenial, sahabat generasi milenial. Salam dari kami, salam dari DPD. Kita tahu bersama-sama bahwasanya pemerintah itu tidak akan kaku. Kita juga akan mau mendengarkan apa yang Anda resahkan, apa silahkan sampaikan semua kepada kami. Nah, kami akan coba untuk mengupdate apa keinginan atau aspirasi Bapak, baik melalui anggota DPD maupun Sekretariat Jenderal DPD RI. Nah, itu dari kami. Nanti mungkin ada closing statement dari Pak Bang Elvan. Kami kalau gini biasanya panggilnya tidak lagi kaku dengan Bapak, tapi Abang atau Mas. Nah, karena kita pemirsa bro, ya silakan. Kabar, bro. Nah, maka itu kami sebenarnya sebelum masuk ruangan ini, ya kami sudah kita di ruangan sana kita akan sampaikan, Bang, ini karena gini. Jadi kita lepaskan dulu fleksibilitasnya itu sehingga nanti lebih tidak kaku seperti yang dibilang Mas Nandi. Nah, jadi seperti itu. Baik. Silakan Bang Elvan, kira-kira apa yang Abang sampaikan? Silakan lihat itu di kamera, nanti pemirsa akan memperhatikan. Oke, hai rekan-rekan muda, sahabat DPD seluruh Indonesia. Kami dari Humas Kementerian Pan RB sekali lagi mengucapkan selamat kepada Bang atau Bro Mahyu atas terselenggaranya kegiatan podcast ya di DPD, dan ini menjadi ajang yang paling baik untuk menyampaikan pesan-pesan daerah ke seluruh Indonesia. Ya. Dan tadi sesuai kalau kita lihat itu logo atau meme DPD RI dari daerah untuk Indonesia, maka podcast ini saya yakin sudah sampai ke ujung timur dan ujung barat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih pemirsa. Itulah dari kami, dari penyampaian bagaimana kita memperkuat informasi publik, dan teman-teman, rekan-rekan semua pemirsa bisa mengetahui. Silahkan sampaikan kritik dan saran, kita akan memperbaiki kekurangan daripada yang kita sampaikan ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari DPD RI.